Senior itu ingin tahu mengapa Suwuzo terlihat bingung seperti itu. Ia menganggap jika Suwuzo rakus akan hukuman, menanyakan apakah Suwuzo mempunyai masalah dengan itu. Suwuzo berpikir jika senior itu terlalu meremehkannya. Ia mengatakan jika dirinya bisa memahami teknik itu secara instan. Selama dirinya menggunakan mangkuk reinkarnasi untuk memahami seni bela diri, menebak pastilah senior di depannya akan terpesona dengan bakat yang ia miliki. Tak seperti yang diharapkan, senior itu malah meminta Suwuzo untuk cepat keluar. Suwuzo berpikir jika senior itu tak bermain sesuai aturan. Sekali lagi, senior itu mengingatkan Suwuzo agar dirinya keluar dan tidak boleh mengganggu tidurnya. Suwuzo pun pergi, ia tak memperdulikannya, namun senior itu tiba-tiba meminta dirinya untuk berhenti. Suwuzo lantas kegirangan berpikir jika senior itu telah berubah pikiran. Senior itu mengatakan bahwa bukannya tidak mungkin memberi Suwuzo keterampilan tingkat atas, namun Suwuzo harus menyetujui satu syarat. Senior itu meminta Suwuzo untuk tidak memberikan cincin tahu kepada Mo Daoxian. Melihat Suwuzo yang ragu, senior itu memberitahu jika kemampuan bela dirinya berada di tingkat 4 ke atas. Suwuzo pun lantas berlutut, ia keceplosan memberitahu bahwa cincin itu telah ia telan. Jika para tetua sekte Dao tahu bahwa dirinya menelan cincin Tao, Suwuzo berpikir pasti mereka akan mengulitinya. Dengan cepat ia pun kembali membuat alasan bahwa ia sebenarnya telah memberikan cincin itu kepada istrinya. Istrinya membawa cincin itu ke Akademi Jize. Mau dimanapun keberadaan cincin itu, senior meminta Suwuzo untuk tidak memberikannya kepada Mo Daoxian. Senior itu pun akhirnya memberikan buku seni bela diri tingkat tinggi kepada Suwuzo sesuai janjinya. Suwuzo harus kembali dan belajar setidaknya 1,5 tahun. Suwuzo pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan senior tersebut. Ia mulai berlatih siang malam di pavilion tersebut. Setelah beberapa hari ia menguasai tahap awal dari seni bela diri tersebut. Senior itu pun terkejut bukan main melihat kemampuan Suwuzo dalam memahami ilmu bela diri, yang padahal dirinya dulu butuh waktu 3 bulan untuk memulainya. Melihat dinding yang jebol, dirinya berharap untuk tidak diminta ganti rugi oleh senior tersebut. Senior itu pun kesal dengan Suwuzo yang begitu jenius melebihi dirinya dan bahkan Suwuzo dilempar keluar oleh senior tersebut. 气血充沛，悟性极佳。赶紧跑，赶紧跑！不用赔钱。Senior itu mengakui jika Suwuzo memanglah jenius, namun orang jenius yang tidak mengikuti sekte Dao seringkali mati paling cepat, menjadi orang biasa malah lebih bagus. Tiba-tiba Mo Daoxian ada di tempat itu. Ia memberikan pendapatnya bahwa apa yang dikatakan oleh senior tersebut adalah salah. Jika semua murid sekte Dao hanya ingin menjadi orang biasa, tak akan ada yang meneruskan sekte Dao. Senior itu menganggap jika Mo Daoxian terlalu radikal, ia khawatir jika menuruti Mo Daoxian, sekte Dao akan mengalami bencana besar. Mo Daoxian lebih memilih melakukan sesuatu yang salah daripada tidak melakukan apapun. Setelah kompetisi 6 puncak, dirinya berencana untuk pergi bersama Suwuzo ke Akademi Jize untuk mendapatkan kembali cincin Tao. Meskipun itu, Tetua Agung tetap harus mengikuti perintahnya. Merombak kejayaan sekte Dao adalah kewajiban dirinya. Lantas ketua sekte Mo Daoxian pergi dari tempat itu. Tibalah saatnya kompetisi dimulai. Nampak dari puncak suci hanya tersisa 1 orang. Namun meski begitu, dirinya tidak menyerah dan berniat untuk terus bertahan hingga akhir. Meski pada akhirnya ia dijatuhkan oleh Cui Yiming.
我也要坚持到最后，胜负就剩我一人。即便师兄，你没事吗？Penguasa obat mengatakan bahwa selain Chen Changhe tidak ada lagi yang bisa dilihat dari puncak suci. Penguasa puncak senjata juga berpikir hal yang sama. Penguasa puncak roh menganggap jika puncak suci semakin buruk tiap tahunnya. Penguasa puncak bela diri menganggap jika dalam kompetisi 6 puncak suci telah gugur karena hal itu sumber daya puncak suci akan dipotong setengahnya. Meski sudah membuat kesepakatan, Mo Daoxian yang mengandalkan statusnya sebagai ketua sekte tak menyetujui hal tersebut dan ingin mengadakan kompetisi lagi. Meski puncak roh tak terima, itu tak menghalangi Mo Daoxian. Ia merasa sebagai ketua sekte bisa mendapatkan hak istimewa. Penguasa puncak obat mengingatkan Mo Daoxian yang melakukan kesalahan besar saat itu, yang menjanjikan mereka untuk menjadi ketua sekte dan agar senior perempuan melupakan apa yang terjadi. Namun Mo Daoxian tak menepati kata-katanya. 正比赛呢，咱们注意形象啊！你很想知道？这么多年了，也没什么好隐藏的啦。和我们说说，好像不对劲儿啊。你当年到底追到没有？当年只有你敢去追求师姐。 Lantas penguasa puncak bela diri menanyakan apakah yang ingin dilakukan oleh Mo Daoxian. Mo Daoxian berpikir untuk membiarkannya keluar adalah satu-satunya pilihan untuk saat ini. Kemungkinan yang dimaksud adalah Su Wuzhou. Mo Daoxian memerintah muridnya untuk memanggil Su Wuzhou. Penguasa puncak bela diri tak mengira jika Mo Daoxian membawa seorang murid tukang untuk bersaing dengan mereka. Mo Daoxian memberi penjelasan bahwasanya selama ada salah satu murid dari 5 puncak yang bisa mengalahkan Su Wuzhou, ia akan menepati janjinya. Jika tidak bisa, puncak suci akan mengambil 10% dari sumber daya puncak lainnya. Penguasa puncak peri pun menyetujui hal tersebut. Ia ingin melihat Mo Daoxian kalah dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Penguasa puncak bela diri yakin jika hasilnya tidak akan berubah. Beberapa saat kemudian Su Wuzhou telah berada di arena kompetisi. Ia tak tahu apakah yang diinginkan oleh Mo Daoxian. Mo Daoxian mendekati Su Wuzhou. Ia memberitahu bahwa dia atau Su Wuzhou ditunjuk untuk mewakili puncak suci dalam pertandingan selanjutnya. Su Wuzhou beralasan jika dirinya hanyalah murid tukang, takutnya tak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi 6 puncak. Mo Daoxian meminta Su Wuzhou untuk berhenti berpura-pura. Ia menjanjikan Su Wuzhou setelah kompetisi akan membawanya ke Akademi Chise untuk mencari istrinya. Su Wuzhou pun akhirnya bersedia. Dengan tingkah konyolnya, ia meminta ketua Dao untuk tenang. Ia tak akan membiarkan kehormatan puncak suci hilang. Meski dirinya hanya murid tukang, tapi dirinya tetap akan memenuhi tugasnya. Mo Daoxian menyuruh Su Wuzhou untuk tidak banyak bicara. Lalu ia menendang Su Wuzhou ke atas arena. Ruoxi dan Luoqi melihat Su Wuzhou yang bertanding senang dan berharap ia akan memenangkan pertandingan atas nama puncak suci. Su Wuzhou memperkenalkan dirinya yang berada di ranah inet tingkat 8 dan menantang puncak lainnya. 圣风杂役弟子，就靠你了，薛师弟，师傅，能帮圣风赢一场。 Ada seorang bernama Cui Jingren dari puncak bela diri ingin melawan Su Wuzhou. Ia juga berada di ranah inet tingkat 8. Mendengar nama itu, ia menebak jika ia adalah kakaknya Cui Yiming. Tak menyangka kekuatan Cui Jingren begitu dahsyat. 薛师弟，薛师兄，我去，好强的威力！走。 Penguasa puncak bela diri yakin jika Cui Jingren pasti akan memenangkan pertarungan kali ini. Mo Daoxian meminta untuk tidak bicara terlalu dini. Dengan mudah Su Wuzhou menahan serangan dari Cui Jingren.
Ia juga berhasil mengalahkan Cui Jingren dengan mudah. 你和你弟弟一样，都太弱了。可能。鬼精人竟然输了！ Modao Xian merasa puas dengan Suwuzo dan menanyakan pendapat dari penguasa puncak bela diri. Penguasa puncak peri memberitahu Modao Xian bagaimanapun energi dan darah Suwuzo terbatas, mengingatkan Modao Xian bahwa tak akan menang taruhan. Modao Xian meminta Suwuzo agar dalam pertandingan kali ini tidak hanya harus menang, namun juga harus menampilkan aura puncak suci. Ketika saatnya tiba, dirinya akan menggunakan seluruh sekte Dao untuk mendukung Suwuzo. Akademi Jize juga takkan macam-macam dengan Suwuzo. Suwuzo mengetahui jika Modao Xian ingin memanfaatkannya, dan Suwuzo pun akan mengikuti rencana Modao Xian. Suwuzo mengeluarkan pedangnya. Ia merasa bosan jika bertarung di tingkat yang sama. Dirinya berniat ingin menantang murid terkuat dari 5 puncak. Tidak berada di tingkat yang sama, yang penting masih berada di ranah inet. Meski tingkatannya lebih tinggi, Suwuzo tak mempermasalahkannya. Orang-orang pun terkejut mendengar pernyataan Suwuzo. Begitu juga dengan Modao Xian. Melihat Suwuzo yang impulsif, Roshi menduga jika Suwuzo mempunyai rencana lain. Seseorang menantang Suwuzo. Ia bernama Jifeng dari puncak roh yang berada di ranah inet tingkat 9. Jifeng mengatakan jika Suwuzo bisa bertahan 10 pukulan maka dia bisa menang. Hal itu karena Jifeng merasa dirinya lebih kuat dari Suwuzo. Suwuzo hanya tertawa kecil mendengarkan hal tersebut dan meminta Jifeng untuk tidak memberitahunya seperti itu. Dan Suwuzo pun menunjukkan kekuatan sesungguhnya yang sebenarnya dirinya juga sudah berada di ranah inet tingkat 9. 到先天巅峰了，旭师兄原来也达到先天9重了，储存的能量足够经过这段时间的苦修。什么？而已，你猜猜我现 Penguasa puncak bela diri terkejut tak tahu bagaimana cara Suwuzo melakukan itu, mengira jika Suwuzo sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Melihat Suwuzo seperti itu, Jifeng pun menarik kata-katanya dan akan serius bertarung dengan Suwuzo. 你竟然收回！我要认真了！现在，我收回方才的话，藏了实力。你居然隐 Suwuzo dengan sombong berkata bahwa dirinya hanya akan menggunakan 1 kaki dan 1 tangan saja. Jifeng tak menyangka Suwuzo menghentikan tinju Vajra miliknya semudah itu. Karena tak fokus, Jifeng tak menyadari jika Suwuzo sudah di belakangnya bersiap mengakhiri pertarungan. 金刚，九州，狂妄什么？你要让我一手一腿？我 你输了。什么？疾风师兄，分神了。 Jifeng pun mengaku kalah. 许师弟，比我更适合当圣风传人啊！ 原来许师兄的实力这么强。 许师兄赢了！耶！史无周连武器都没有，一招就击败了季风。 Modao Xian meminta maaf kepada para senior karena Suwuzo berhasil menang pertandingan, yang berarti dirinya memenangkan taruhan. Di tengah-tengah kebahagiaan Modao Xian, suara Suwuzo membuatnya terkejut. Suwuzo menganggap jika pertarungan seperti itu tidaklah menantang. Suwuzo ingin menantang penerus 5 puncak siapapun itu untuk bertarung dengannya. Modao Xian terkejut mendengar Suwuzo yang ingin menantang penerus 5 puncak. Hal itu dilakukan karena Suwuzo berpikir selama dirinya mengalahkan penerus puncak, maka dirinya juga memenuhi syarat untuk menjadi penerus sekte Dao. 要挑战传人。